Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam guru penggerak, salam guru hebat dimanapun Anda berada. Pada kesempatan siang hari ini saya akan melaksanakan pra-observasi kepada salah satu atau seorang guru rekan sejawat saya yang berada di SDN 1 Ciburuy. Beliau adalah Ibu Dede Siti Hapsoh yang merupakan guru kelas 5 yang berada di SDN 1 Ciburuy. Apa kabar Bu pada kesempatan hari ini? Pak. Baik, Bapak gimana kabarnya? Alhamdulillah ya, kita semua diberi kabar yang baik pada kesempatan siang hari ini. Baik Bu Dede, saya akan melaksanakan pra-observasi ke Ibu terkait tentang kegiatan belajar mengajar yang akan Ibu lakukan di kelas. Tujuan pra-observasi ini adalah menyemangati Ibu supaya lebih percaya diri ya, lebih percaya diri dalam observasi nanti. Baik, Bu Dede, ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan ke Ibu terkait observasi ya. Yang akan saya tanyakan yang pertama adalah tujuan pembelajaran yang akan Ibu angkat pada saat di observasi nanti, apa tujuan pembelajarannya? Tujuan pembelajarannya ada dua. Yang pertama, melalui kegiatan mengamati video pembelajaran dan gambar organ pencernaan pada manusia, siswa mampu menyebutkan organ pencernaan manusia dan fungsinya dengan benar. Yang kedua, melalui kegiatan berdiskusi, siswa mampu menuliskan fungsi organ pencernaan manusia dengan benar. Baik, jadi tujuan pembelajarannya yang akan Ibu sampaikan yaitu terkait video pembelajaran dan diskusi anak-anak yang akan mengangkat materi saluran pencernaan ya Bu ya, saluran pencernaan yang mungkin itu adalah tujuan pembelajaran yang akan Ibu nanti di saat di observasi yang akan Ibu disampaikan nanti ya. Kemudian yang akan saya tanyakan, area pengembangan dari tujuan pembelajaran nanti yang akan diobservasi itu seperti apa? Pengembangan Pengembangan ada dua aspek. Yang pertama pengetahuan dan kognitif. Yang saya ambil tentang aspek pengetahuan tentang saluran pencernaan. Iya. Ya, mungkin Ibu akan mengembangkan ya, pengembangan dari tujuan itu aspek kognitif ya, aspek kognitif dari tujuan pembelajaran tadi yang akan Ibu kembangkan nanti ya. Baik. Kemudian terkait model pembelajaran nih ya, model pembelajaran yang akan Ibu lakukan itu seperti apa model-model pembelajarannya? Model pembelajarannya ada dua, cooperative learning atau kerja kelompok, yang kedua PBL atau pemecahan masalah. Iya, bagus. Jadi Ibu nanti model pembelajaran yang akan Ibu sampaikan yaitu cooperative learning dan pemecahan masalah, problem basis learning, PBL. Ya, mungkin kalau di PBL nanti ada sintak-sintaknya ya Bu ya, ada bagian-bagiannya di mana proses pengembangan permasalahan yang akan diamati oleh peserta didik nanti ya. Kemudian strategi pembelajaran ya, strategi pembelajaran yang akan Ibu lakukan seperti apa Bu? Untuk strategi pembelajaran ada tiga, yaitu pembelajaran berdiferensiasi konten, pembelajaran berdiferensiasi proses, dan pembelajaran berdiferensiasi produk. Ya, bagus itu ya. Ibu akan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi
baik itu diferensiasi konten, baik itu diferensiasi proses maupun diferensiasi produk ya. Bagus. Kemudian selanjutnya tentang penilaian. Penilaian seperti apa yang akan Ibu lakukan nanti, Bu? Untuk penilaian ada beberapa penilaian. Yang pertama penilaian lisan, tulisan, kemudian pengerjaan kelompok atau presentasi, dan rubrik atau sikap keterampilan. Ya, Ibu akan menerapkan beberapa penilaian lisan, tulisan, maupun penilaian berkelompok, persentase, dan rubrik ya, rubrik sikap dan keterampilan yang akan Ibu dijadikan sebagai bahan penilaian. Kemudian terkait sasaran dan waktu yang akan Ibu lakukan untuk diobservasi kapan? Tentunya besok di kelas saya sendiri pada jam pertama dan jam kedua. Iya, bagus. Ibu akan memberikan waktu untuk diobservasi besok ya, besok jam pertama dan kedua untuk dilakukan observasi pada kesempatan yang kita laksanakan besok ya. Baik Bu, karena besok kita akan melaksanakan observasi supaya Ibu lebih semangat dan lebih percaya diri tentang tujuan pembelajaran yang tadi telah Ibu sampaikan. Selamat berjumpa besok dalam observasi. Terima kasih atas semuanya. Itulah tadi saya bersama rekan sejawat telah melaksanakan pra-observasi dalam akan menindaklanjuti observasi yang akan dilaksanakan besok. Terima kasih perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik, Bu. Sebelum belajar, kita akan berdoa dulu yang akan dipimpin oleh Nurfat. Siap kepala tertunduk, siap berdoa.
kerongkongan. Habis kerongkongan masuk ke mana? Lambung. Terus halus, usus besar, kemudian berakhir ke Oke. Setelah menonton video barusan, kita akan masuk ke pembelajaran selanjutnya, yaitu memahami sistem pencernaan pada manusia. Tadi fungsinya sudah dijelaskan dalam video. Yang selanjutnya, pengertian sistem pencernaan. Sistem pencernaan merupakan sistem yang memproses, mengubah makanan dan menyerap sari makanan yang berupa nutrisi-nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh. Sistem pencernaan juga akan memecah molekul makanan yang kompleks menjadi molekul yang sederhana dengan bantuan enzim sehingga mudah dicerna oleh tubuh. Organ pencernaan manusia terdiri dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Yang akan kita bahas pertama yaitu mulut. Mulut adalah pintu masuk makanan, berarti makanan masuk ke dalam mulut. Kemudian, jadi fungsi mulut bermacam-macam, yaitu menghancurkan makanan, mencerna makanan, mengecap rasa makanan, dan membantu menelan makanan. Di dalam mulut terjadi pencernaan mekanis antara gigi dan lidah. Kemudian, pencernaan kimiawi, yaitu dengan mudah yang mengandung enzim tialin. Berarti di dalam mulut terjadi dua pencernaan mekanis, yaitu ada dua ya. Ada dua pencernaan, yaitu pencernaan mekanis dan pencernaan kimiawi. Pencernaan kimiawi mekanis yaitu terjadi antara gigi dan lidah. Kemudian pencernaan mekanis kimiawi terjadi antara ludah yang mengandung enzim petialin. Tadi sudah dilihat ya di video. Fungsi mulut itu apa aja? Mulut. Iya. Ini. Setelah mulut kita masuk ke kerongkongan. Kerongkongan adalah
dalam lambung terjadi pencernaan secara mekanik dan pencernaan secara kimiawi. Yang keempat, usus halus. Usus halus merupakan tempat penyerapan sari makanan dan tempat terjadinya proses pencernaan yang paling panjang. Usus halus terdiri dari 12 jari dan usus kosong dan usus penyerap. Panjang usus halus 6 sampai 7 meter. Yang kelima, usus besar. Makanan yang tidak dicerna di usus halus, misalnya selulosa dengan lendir akan menuju ke usus besar menjadi feses. Di dalam usus besar terdapat bakteri-bakteri ini membantu dalam proses pembusukan sisa makanan menjadi feses. Selain membusukkan sisa makanan, bakteri juga menghasilkan vitamin A. Vitamin K berperan penting dalam proses pembekuan darah. Terakhir, masuk ke anus. Anus merupakan lubang tempat pembuangan feses dan tubuh. Sebelum dibuang lewat anus, feses ditampung
bebas, terserah kalian. Misalkan kelompok lambu, kelompok rongkok, usus halus, usus besar ya. Terus anggota kelompoknya sama ditulis. Anggotanya siapa? Berarti anggotanya kelompok yang ada di kelompok kalian ada berapa? Berarti ditulis semuanya. Terus kelas, hari, dan tanggal hari ini. Yang kedua, tugas mandiri yang ini diisi oleh masing-masing ya. Tidak berkelompok, yang kelompok hanya satu. Ini sama diberi nama juga. Coba lihat lembar tugas mandiri. Ada soalnya. Tulislah nama dan fungsi organ pencernaan berikut ini. Boleh minimal di antara 3 fungsi organ pencernaan pada manusia dengan benar. Contoh misalkan gambar yang pertama, gambar apa? Berarti di sini ditulis dengan apa? Mulut. Kemudian terus sampai ke anus. Kalian sebutkan 3. Misalkan 3 mulut untuk apa fungsinya? 3 fungsi kerongkongan untuk apa? 3 fungsi usus halus, usus besar, dan anus. Tadi kan sudah dijelaskan. Berarti sekarang kalian langsung mengisi lembar kerja yang kalian sudah pegang. Jangan lupa nama dan kelasnya. Di bawahnya tulis fungsi mulut apa saja, fungsi kerongkongan apa saja, fungsi usus halus, usus besar,
fungsinya. Jadi bukan bisa menyebut 3 fungsi, tidak. Berarti kalian bisa memilih 3 organ, mau organ apa saja, kemudian fungsinya apa. Misalnya, saya mau mengambil fungsi mulut, berarti fungsi mulut apa saja, fungsi lambung apa saja, fungsi kerongkongan apa saja, berarti tidak 3 organ. Tidak semuanya juga gak apa-apa. Setahunya kalian aja, berarti fokus ya, mandiri dulu. Nanti sudah mandiri selesai, baru tugas kelompok. Anak-anak, gimana untuk pengerjaan kelompoknya sudah? Sudah. Ya. Kalau sudah dikerjakan, sekarang Ibu akan menugaskan kalian untuk mempresentasikan hasil yang sudah kalian kerjakan. Siap? Untuk kelompok 1 perwakilannya siapa? Pia. Kelompok 2? Alifah. Kelompok 3? Kalista. Kelompok 4? Hasbi. Kelompok 5? Rizky. Siap. Untuk kelompok pertama yang akan dijelaskan oleh oleh Pia tentang organ mulut. Siap. Untuk Pia, silakan ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam rongga mulut terdapat kelenjar. Berarti di dalam rongga mulut terdapat kelenjar. Kemudian yang kedua, yang bagian B. Mulut tempat terjadinya pencernaan secara mekanik dan kimiawi. Berarti di dalam mulut tadi sudah dijelaskan terjadi 2 pencernaan secara mekanik dan kimiawi. Oke, terima kasih untuk Alifah. Beri aplaus untuk Pia. Untuk selanjutnya yaitu kelompok 2 yang akan menjelaskan tentang kerongkongan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama lain dari lipatan kecil pada kerongkongan adalah epiglottis. Nama lain berarti nama lain dari lipatan-lipatan kecil. Yang kedua, Pada kerongkongan terjadinya gerakan peristaltik. pada kerongkongan terjadi gerakan peristaltik. Isinya sama semuanya? Sama. Nah, berarti isinya benar atau salah? Benar. Kenapa benar? Karena semua anggota kelompok yang di sini isinya sama. Oke, tepuk tangan untuk yang ketiga, kelompok lambung yang akan dipresentasikan oleh Kalista. Di dalam lambung terdapat yang membuat proses pencernaan. Beberapa titik di lambung juga terjadi pencernaan secara kimiawi. Oke, untuk berarti di dalam lambung terdapat beberapa titik yang membantu proses pencernaan. Lambung juga terjadi pencernaan secara kimiawi. Isinya sama? Sama.
besar. Usus besar. Langsung usus besar. Siapa yang akan mewakili dari kelompok 4? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Usus besar terdiri dari sekum, kolon, ascendens, kanan. Bagian A, usus terdiri dari sekum, kolon ascendens atau bagian kanan, kemudian transversa. Yang kedua, Usus besar bertanggung jawab dalam menyerap vitamin dan memproduksi. oke, berarti tanggung jawab dari usus besar yaitu menyerap vitamin dan memproduksi. Terima kasih untuk kelompok 4 dari yang terakhir kelompok 5 yang akan dijelaskan oleh Rizky. Depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anus terdiri dari otot-otot dasar, panggul dan 2 otot spinal. Yang kedua, anus dikelilingi oleh otot-otot sphincter yang penting dalam Proses pembuangan dan mengontrol proses pembuangan BAB buang air. Besar. Terima kasih untuk kelompok 5. Beri tepuk tangan. Oke, terima kasih untuk kalian yang sudah berani mempresentasikan hasil diskusi yang telah kalian diskusikan bersama kelompok. Pengerjaan tugas yang mandiri sudah? Ada yang sudah, berarti ada yang belum ya. Untuk yang sudah, terima kasih sudah berusaha. Untuk yang belum selesai, kalian bisa lanjut dikerjakan di rumah. Siap? Ya. Untuk selanjutnya kalian fokus ke lembar kerja kelompok. Langsung berdiskusi dengan kelompok masing-masing apa yang harus diisi dan mana aja yang harus diisi. Diskusi antar kelompok.
disebut dengan pencernaan mekanik. Kemudian yang kedua, kerontong berfungsi untuk mendorong makanan menuju ke lambung. Yang ketiga, lambung berfungsi terjadi pencernaan kimiawi dengan dibantu dengan enzim. Yang keempat, usus halus berfungsi pencernaan dan memisahkan nutrisi-nutrisi makanan. Usus besar berfungsi menyerap air dan mendorong sisa makanan menuju anus. Kemudian yang terakhir, anus berfungsi untuk tempat keluarnya sisa makanan yang disebut dengan feses. Alhamdulillahirrahmanirrahim, acara dari awal sampai akhir sudah selesai. Jangan lupa untuk tugas tadi yang mandiri dilanjutkan di rumah. Jangan lupa besok untuk dikumpulkan. Siap? Siap. Masih semangat? Masih semangat? Oke. Alhamdulillahirrahmanirrahim, untuk selanjutnya acara doa sesudah belajar yang akan dipimpin oleh Nova. Siap kepala tertunduk, siap berdoa. Rabbil alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Diana Suryana, calon guru penggerak angkatan 11 SDN 1 Ciburui Bayangbong, Kabupaten Garut. Alhamdulillah pada hari ini saya ditemani pengajar praktik Bapak Iman Romansyah pada kesempatan siang hari ini, dan kebetulan saya juga ditemani rekan sejawat saya Bu Dede, yang kemarin kita telah melaksanakan observasi, khususnya ya, telah melaksanakan observasi kepada rekan sejawat saya, yaitu Bu Dede. Pada kesempatan ini saya akan melaksanakan percakapan pasca observasi. Jadi tujuan untuk melaksanakan observasi kemarin ya, untuk mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang sudah dilakukan Ibu ya Bu, supaya kedepannya lebih baik lagi. Jadi bukan saya bermaksud nilai Ibu dan sebagainya, tidak ya. Kemudian untuk hari ini kita adakan percakapan pasca observasi untuk melakukan refleksi terhadap apa yang sudah dilakukan Ibu Dede dengan pembelajaran kemarin. Ya, saya akan bertanya-tanya pada Ibu Dede nih. Boleh, siap, silakan Pak. Maaf ya Bu, mengganggu waktunya. Ibu Dede, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik Pak. Ya, terima kasih. Masih semangat ya Bu? Tetap semangat. Ya. Bagaimana perasaan Bu Dede setelah melaksanakan proses pembelajaran kemarin? Perasaan saya setelah melaksanakan proses pembelajaran kemarin tentunya senang. Mengapa senang? Karena telah menggunakan metode yang inovatif kepada siswa. Oh ya, baik Bu. Kemudian Ibu pasti merasakan ada hal-hal yang tentunya sudah baik yang dilakukan Ibu dalam pembelajaran yang kemarin bersama anak-anak. Ibu mungkin bisa menceritakan kepada saya hal-hal baik apa saja yang Ibu lakukan. Hal-hal yang sudah baik menurut saya, anak-anak sudah mulai aktif dan kreatif dalam proses pembelajaran, terutama ketika mereka menuangkan ide dalam
bentuk membuat karya, bentuk gambar organ pencernaan pada manusia beserta dengan fungsinya. Oh iya ya. Saya kemarin waktu melihat ibu hasilnya saya senang, bagus-bagus ya. Terutama anak-anak itu punya kelebihan berkreasi seperti itu bersama teman-temannya, tentu sudah bagus sekali ya Bu. Nah, misalkan kira-kira ukuran ibu dengan skala 1 sampai 10 di pembelajaran ibu kemarin, tujuan pembelajarannya sudah tercapai di angka berapa kira-kira Bu? Kira-kira di skala angka 7 sampai 8. Wah, bagus sekali Ibu. Angka yang lumayan tinggi, 7 sampai 8. Pasti Ibu Dede ingin meningkatkan dong. Tidak hanya di angka 7 dan tidak hanya angka 8. Pastinya Ibu Dede punya rencana-rencana ke depan supaya pembelajaran Ibu lakukan lebih baik lagi. Apa kira-kira Ibu Dede? Untuk rencana-rencana saya supaya pembelajaran lebih baik atau meningkat, yang pertama menciptakan pembelajaran yang lebih menyenangkan. Yang kedua, melayani kebutuhan siswa sesuai minat dan bakat karena masing-masing siswa mempunyai minat dan bakat yang berbeda. Yang ketiga, mendorong siswa-siswi membuat alat peraganya sendiri jadi anak lebih kreatif dan inovatif dalam belajar. Wah, bagus sekali Bu Dede. Jadi rencana Ibu itu rencana sangat luar biasa ya rencananya. Nah, kapan nih waktunya Ibu melaksanakan rencana tersebut? Kalau bisa secepatnya sih. Oke, siap. Mumpung kita masih semangat, Bu Dedennya tentu kita tidak bisa melakukan sendiri mungkin ya Bu. Tentunya bisa berkolaborasi dengan teman-teman mungkin ya. Ya. Nih, siapa kira-kira yang bisa membantu Ibu untuk melaksanakan rencana-rencana tersebut? Untuk melakukan kolaborasinya, mungkin saya akan meminta teman sejawat yang lainnya yang mempunyai semangat tinggi dan mempunyai pemikiran yang kreatif dan inovatif tentunya. Oke, itu rencananya ya, bagus sekali ya Ibu. Kalau begitu, semoga rencana Ibu ke depan bisa berhasil dengan sukses, bisa berjalan dengan lancar. Kita doakan bersama-sama semoga kegiatan pembelajaran Ibu lebih berpihak kepada murid, lebih bisa menyenangkan bagi murid, dan tentunya bisa bermanfaat bagi kita semua. Ya, ya. Kalau begitu, terima kasih ya atas waktunya Bu Dede. Mohon maaf mengganggu atas kejadian ini. Demikianlah percakapan pasca observasi yang saya lakukan dengan teman sejawat. Saya Ibu Dede didampingi oleh Bapak pengajar praktik Bapak Iman Romansyah. Untuk itu terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.